Oke, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Ya, baru ketemu lagi sekarang ya setelah sekian lama. Oke, baik. Jadi ini untuk bagian akhir dari kuliah kita. Ya, harap diperhatikan karena ini nanti bobotnya cukup besar ya. Bobotnya ini akan sama dengan UTS dan UAS. Jadi harap dikerjakan sebaik-baiknya. Jadi kalau kalian lihat di e-learning ya untuk kuliah 13, 14 dan 15 itu adalah tugas-tugas presentasi ya. Jadi pada prinsipnya untuk masing-masing tugas ini pada prinsipnya sama, kalian harus mencari contoh implementasi IoT dalam suatu bidang ya. Nah, ini contohnya boleh kalian bebas mencarinya dari mana aja ya, sebaiknya saya anjurkan dari penelitian ataupun jurnal gitu. Nah, di mana masing-masing presentasi ini nanti terkait bidang yang berbeda. Nah, untuk masing-masing kuliah ini ya yang dikumpulkan nantinya dari contoh yang kalian ambil itu nanti kalian harus presentasikan kembali ya. Jadi kita yang saya harapkan kalian tuh bukan cuma sekedar mengambil contoh tapi juga bisa menjelaskan ya apa contoh yang kalian ambil tersebut. Nah, penjelasan ini buat dalam sebuah file PowerPoint ya yang kemudian nanti akan kalian presentasikan. Ya, kalian presentasikan dan direkam. Nah, rekamannya ini nanti harus diupload ke YouTube. Ya, oke. Jadi nanti yang mau saya lihat adalah bagaimana kalian menjelaskan ya contoh yang kalian ambil tersebut gitu. Nah, jadi untuk masing-masing kuliah ini ya, jadi misalnya untuk kuliah 13 ini yang tugas presentasi 1 yang dikumpulkan itu nanti ada 3. Yang pertama adalah sumber asli yang kalian gunakan sebagai contoh. Ya, mungkin file PDF-nya ya kalian dapat dari suatu jurnal misalnya. Nah, kemudian habis itu PowerPoint yang kalian buat untuk penjelasannya. Nah, ini perhatikan karena dikumpulkan ke e-learning ukuran maksimal PowerPoint itu 1 MB ya. Nah, nanti kalau misalnya besar atau apa mungkin boleh dipecah dalam beberapa file, tapi maksimal ini dikumpulkan di sini ada 5 file ya untuk masing-masing tugas ini. Nah, kemudian link YouTube-nya. Ingat ya, kalian presentasikan PowerPoint ini rekam ya, terserah caranya gimana, banyak caranya ya. Kalian kan anak komputer harusnya ini nggak jadi masalah. Link upload ke YouTube, nanti linknya kalian simpan ke dalam sebuah file Notepad. Nah, ya, ke dalam file Notepad dan kemudian ini yang dikumpulkan file Notepad-nya ya. Jadi file Notepad, file TXT yang berisi link YouTube presentasi kalian tersebut gitu. Nah, ini prinsipnya sama ya untuk kuliah 13. Untuk kuliah 14 sama juga, tapi beda bidangnya, beda contohnya. Nah, jadi ambil contoh dalam bidang yang berbeda. Ya, kalau di sini misalnya bidang smart home, nah mungkin sini bidang kesehatan. Nah, nanti yang kuliah 15 mungkin bidang industri, misalnya seperti itu. Ya, jadi tapi prinsipnya yang dikumpulkan itu sama. Ya, file asli yang kalian ambil sebagai contohnya, PDF mungkin barangkali. Ya, kemudian PowerPoint yang kalian buat sebagai penjelasannya. Dan link YouTube berisi video rekaman kalian mempresentasikan PowerPoint tersebut. Nah, oke. Jadi prinsipnya ini sama untuk kuliah 13, 14 dan kuliah 15 ya. Jadi masing-masing satu topik atau satu topik implementasi tersendiri ya, yang dibuatkan PowerPoint-nya dan kemudian dipresentasikan dan direkam dan diupload ke YouTube. Nah, jadi nantinya akan ada ya, itu semuanya dikumpulkan di masing-masing di sini ya, di e-learning-nya ya. Jadi yang presentasi pertama, nah ini nanti kalian kumpulkan di sini ya. Nanti, yang contoh pertama ya. Jadi masing-masing orang itu ada mengumpulkan minimal 3 buah file. Nah, nanti untuk yang contoh implementasi kedua ya kalian kumpulkan yang di kuliah 14-nya gitu. Masing-masing orang 3 file lagi gitu. Nah, nanti ya di sini yang di tugas presentasi 2. Nah, nanti baru yang untuk contoh implementasi yang ketiga kumpulkan di tugas presentasi 3 ya. Yang di sini tugas presentasi 3. Oke. Nah, ini ada waktu ya, boleh kalian kumpulkan secara bertahap atau sekali, terserah, atur waktunya. Batas waktunya semua sama ya, hari Sabtu depan ya, tanggal 22 Januari ya, 2022 pukul 5 sore. Nah,
Kenapa hari Sabtu? Karena seingat saya ya ini batas waktu untuk input nilai. Jadi kalau kalian kumpulkan lebih dari sini ya resiko nggak masuk dalam nilai. Nah, jadi jangan sampai gunakan waktu sebaik-baiknya ya. Nah ini mestinya nggak terlalu, presentasinya nggak perlu sampai berjam-jam ya, cukuplah mungkin sekitar 10 menitan barangkali, lebih kurang. Yang penting jelas ya apa yang di situ nampak. Saya ingin kalian memahami contoh implementasi tersebut. Apa yang dibahas ya, dari pertama arsitekturnya, apa yang digunakan untuk apa ya, IoT-nya, apa yang dideteksi, apa manfaatnya, arsitekturnya ya, sensor yang digunakan, apakah menggunakan Arduino, apakah menggunakan Raspberry misalnya ya, sensor yang digunakan, I/O, dan kemudian kalau misalnya ada interface ke Android dan sebagainya, nah itu lebih baik lagi ya. Pokoknya dijelaskan semua lah ya. Nah, perhatikan waktu apanya nggak terlalu panjang ya, waktu presentasinya itu ya sekitar 10 menit harusnya cukup itu ya. PowerPoint-nya juga nggak perlu sampai 30 atau 50 lembar gitu saya pikir ya. Disesuaikan lah ya. Perhatikan batas ukuran file di e-learning itu 1 megabyte ya, mungkin bisa dikompres kalau misalnya lebih besar, atau mungkin dikompres lah, coba ya, di zip itu nggak apa-apa ya. Yang penting saya mau setiap orang itu mengumpulkan 3 ya, sumber contohnya, PowerPoint-nya, sama link YouTube-nya ya. Nah, karena nanti akan saya lihat selain dari contohnya sama bagaimana mempresentasikannya ya. Jadi bagaimana pemahamannya ya terhadap contoh yang diambil ya. Nah, ini karena masing-masing mencari, harusnya tiap mahasiswa tuh contohnya berbeda-beda ya. Jadi tidak masuk akal kalau misalnya ada 2 orang atau 3 orang contohnya sama semua gitu ya. Itu nanti merugikan sendiri. Jadi harus berbeda-beda setiap mahasiswa. Oke, kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di grup kita, di WAG kita ya. Silahkan boleh didiskusikan. Nah, tapi pada prinsipnya itu ya. Jadi kalian mencari 3 buah implementasi, contoh implementasi IoT dalam 3 bidang yang berbeda ya, yang kemudian nanti masing-masing kalian buat presentasi untuk penjelasannya, dan presentasi tersebut direkam dan diupload ke YouTube ya. Oke, saya rasa ini cukup jelas ya untuk ketiga tugas tersebut. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum dan selamat pagi.